Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Nawawi, NIM 22811318884. Kali ini kita akan membahas tentang fikih muamalat. Sadar nggak? Hampir setiap hari kita belanja online. Tapi pernah nggak kita mikir, apakah transaksi ini sudah sesuai syariat atau belum? Jangan sampai kita untung di dunia tapi rugi di akhirat. Marketplace atau jual beli dalam online kan diperbolehkan asal dia memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, sementara dalam rukun akad jual beli itu harus ada yang namanya penjual atau ini yang memiliki barang untuk dijual, kemudian ada pembeli atau yang bisa yang dinamakan mustari. Nah, kemudian ada makot aleh atau barang yang diperjualbelikan, kemudian ada akad jual beli ya, kayak serah terima barang. Nah, dalam marketplace itu biasanya serah terima barang bisa berupa check out, itu sudah memenuhi rukun dalam akad jual beli. Nah, kemudian syarat dari marketplace atau syarat dari jual beli ini, maka disyaratkan bagi penjual dan pembeli ini harus orang yang berakal, dalam artian dia tidak gila. Kemudian balik itu berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ada batasan baliknya dia seperti apa. Kalau laki-laki itu biasanya ketika dia sudah lebih basah. Melakukan transaksinya ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka ketika sudah memenuhi syarat ini, maka syarat penjual beli ini sudah terpenuhi. Nah, kemudian selain ada syarat dari penjual dan pembeli, juga ada syarat dari barang tersebut. Nah, syarat dari barang tersebut yaitu barangnya harus barang yang halal, bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Kemudian barangnya juga harus bermanfaat, dan barangnya itu juga harus milik pribadi, atau mungkin dia menjualkan barang tapi atas izin dari pemiliknya, atau biasanya disebut dengan dropshipper. Kemudian barangnya juga harus jelas spesifikasinya, dari beratnya, ukurannya, dan sebagainya. Nah, barangnya ini juga harus bisa diserahkan kepada pembeli, bukan barang yang gaib maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir ada syarat-syarat di akad. Nah, syarat akad ini harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Kemudian harganya juga jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak juga. Kemudian tidak ada unsur penipuan atau goror, tidak ada unsur riba, dan tidak ada penipuan dari kualitas barang. Kemudian lalu bagaimana contoh penerapan ketika kita beli di suatu marketplace? Contoh nih ya, kita beli di toko oren misalkan di Shopee, atau mungkin Tokopedia atau Lazada dan sebagainya, di marketplace biasanya. Contoh kita beli barang. Maka di situ penjual harus menampilkan foto produk yang diperjualbelikan dan ditambahkan dengan deskripsi yang jelas dari beratnya, ukurannya, dan sebagainya. Nah, kemudian tahap kedua, pembeli ini mengklik check out dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah ditampilkan di layar di situ maksudnya. Yang terakhir, penjual mengirim barang sesuai dengan pesanan pada alamat pembeli. Gitu. Dan ada nih potensi-potensi pelanggaran dalam marketplace. Nah, yang pertama itu biasanya itu adanya unsur goror atau ketidakjelasan suatu barang, atau kadang ada penipuan di situ, kayak besarnya atau mungkin manfaatnya yang berbeda dari apa yang sudah deskripsi. Atau contoh nih, fotonya itu tidak sesuai dengan gambar yang dikirimkan, kayak contoh bajunya seperti ini. Mungkin yang dikirimkan itu bentuknya sama kan, tapi kualitasnya itu beda dari yang di foto produk. Kemudian adanya juga unsur tadlis atau penipuan, ya kayak tadi. Ini lebih spesifik, kayak contoh biasanya kalau di TikTok biasanya kalau kita beli suatu produk, kita tuh biasanya review dulu. Nah, biasanya itu di situ ada review yang tidak jujur gitu. Jadi disitulah unsur penipuannya. Soalnya kadang biasanya orang itu beli buzzer untuk komentar, atau mereka komentar sendiri di marketplace mereka dengan review yang tidak sesuai dengan realitanya. Nah, kemudian di dalam marketplace ini juga ada unsur riba. Kayak contoh, kita membeli barang, kemudian kita bisa bayar dengan pay later, yang mana pay later ini ada bunganya, atau mungkin biasanya itu ada dendanya. Nah, kemudian juga dalam marketplace ini juga ada unsur memanipulasi diskon. Kayak contoh misalkan harganya 10.000, kemudian dinaikkan jadi 20.000, kemudian dikasih diskon jadi 10.000 lagi. Sebenarnya harganya itu sama kan, tetapi dimanipulasi harga. Maka solusi transaksi yang halal adalah kita itu harus jujur dalam pendeskripsian produk. Kayak contoh produknya, ukurannya berapa, beratnya apa sekian, dan sebagainya, bahannya bagaimana. Kita harus transparansi dalam deskripsi, dan menghindari bunga, kayak bayaran dengan pay later itu kita hindari aja supaya sesuai dengan. Kemudian transparansi ketika ada biaya tambahan, kayak contoh nanti ketika di check out ada biaya tambahan untuk ongkir atau apa segala macam, itu kita transparan. Dan yang terakhir, supaya tidak ada solusi untuk transaksi yang halal, itu menggunakan akad yang jelas. Nah, mulai hari ini pastikan apa yang kita beli, akad yang kita lakukan itu adalah akad yang halal dan sesuai dengan, maka apa yang kita beli itu menjadi barang yang halal dan penuh dengan keberkahan. Belanja boleh, tapi tetap sesuai syariat ya.